Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun, apa kabarnya hari ini anak-anak yang ada di rumah? Semoga kalian tetap sehat dan semangat terus ya, walaupun belajarnya di rumah aja. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni. Kalian bisa panggil Ibu Dewi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN kelas 7 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih itu konstitusi? Nah, istilah konstitusi dalam banyak bahasa itu berbeda-beda. Yang pertama dalam bahasa Inggris, dibacanya Constitution. Yang kedua dalam bahasa Jerman, yaitu Constitution. Yang ketiga dalam bahasa Belanda, yaitu Constitutie. Dan dalam bahasa Latin, Constitutio, yang artinya hukum dasar. Jadi, kesimpulannya, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hierarkinya, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan sifatnya fundamental. Jadi, peraturan-peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Menurut Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi, menurut Wade, undang-undang itu adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari pemerintah serta cara kerjanya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Gagasan ini disebut juga dengan konstitusionalisme. Jadi, undang-undang ini juga punya fungsinya. Dia membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi, negara Indonesia itu menganut paham konstitusionalisme, yang artinya pemerintah tidak
bersifat sewenang-wenang. Nah, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asidik, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri dari atas Wongsonegoro, Soekarjo, Marimis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar itu berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada saat itu, Soekarno sebagai ketua perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut lagi yaitu Supomo. Sebagai panitia kecil, perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli, akhirnya naskah undang-undang diterima dengan suara bulat. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI. Baiklah, selanjutnya pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidangnya, yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 1945.
Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Anda Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Inilah hasil dari persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, sistematika itu mengalami perubahan dan setelah perubahan. Yang pertama, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Yang pertama, pembukaan. Pembukaannya terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuhnya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Ini adalah sistematika sebelum perubahan. Selanjutnya, sistematika setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pembukaannya sama dengan sebelum perubahan, yaitu terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasalnya terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Jadi, bedanya ada di poin keduanya. Nah, selanjutnya, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Perubahan yang kedua, sila pertamanya berubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang semulanya Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ini ada tugas, kerjakan di buku latihan, tulis soal. Soalnya ditulis ya, tulis soal dan pilih salah satu jawaban beserta keterangannya. Jadi setelah ditulis soalnya, misalkan nomor 1 jawabannya A, dikasih keterangannya. Ya, saya bacain soalnya. Yang pertama, salah satu hasil dari keputusan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu yang A. Pidato mengenai dasar negara, B. Pengesahan Undang-Undang 1945, C. Pembacaan teks proklamasi, D. Mendirikan panitia kecil. Nomor 2. Perumusan dari dasar negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada alinea ke yang A 4, B 1, C 2, D 3. Soal nomor 3, istilah konstitusi berasal dari konstituti. Kata konstituti berasal dari bahasa A. Belanda, B. Inggris, C. Perancis, D. Italia. Soal nomor 4, konstitusi terbagi menjadi 2,
ialah A. Supel dan lemah, B. Fleksibel, C. Tertulis dan tidak tertulis, D. Kaku dan tidak kaku. Soal nomor 5. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal berapa? Yang A. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang B. 10 sampai dengan 17 Juli 1945, yang C. 26 sampai 27 Oktober 1928, yang D. 28 sampai 29 Oktober 1928. Sekian materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.